Katanya setiap tenun punya cerita, tapi tidak semua cerita ingin didengar. Apalagi kalau cerita itu ditulis dengan darah. Namaku Reta. Aku seorang desainer muda dari Jakarta. Dan aku sangat terobsesi dengan kain tradisional. Suatu hari, aku mendengar tentang sebuah tenun kuno dari Flores Timur. Tepatnya dari sebuah desa di Larantuka. Kain itu disebut wura ate. Dalam bahasa lokal, artinya kain yang punya jiwa. Menurut cerita warga, kain ini ditenun lebih dari 100 tahun lalu oleh seorang gadis buta bernama Ana. Sebagai bagian dari persembahan terakhir kepada leluhur sebelum raja terakhir wafat. Tapi Ana tidak menggunakan benang biasa. Ia menggunakan darahnya sendiri, satu tetes, satu helai, sampai akhirnya kain itu dipenuhi motif merah gelap. Kain itu tidak pernah selesai. Ana mati sebelum tenunannya rampung, dan sejak itu tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Kain itu kini disimpan dalam rumah adat, yang kini sudah ditinggalkan, terkunci dan dikeramatkan. Tapi bagiku, kain itu sangat berharga. Aku ingin memakainya untuk koleksi busana baruku. Dan malam itu, aku melanggar batas. Aku masuk ke rumah adat itu dan membawa kainnya pulang. Sejak aku membawa kain itu ke Jakarta, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku mulai mendengar suara-suara seperti suara alat tenun yang bergerak. Padahal aku tinggal sendiri di apartemen. Tak ada alat tenun di sana. Kadang aku melihat bayangan seorang perempuan dengan mata kosong berdarah duduk di ujung tempat tidurku, menenun dengan jarinya yang luka. Darahnya menetes ke lantai. Aku pun mencoba menyembunyikan kain itu di dalam lemari. Tapi setiap pagi, kain itu keluar, terbentang di tempat tidurku. Semakin panjang, semakin merah. Lalu aku mulai menemukan luka kecil di jari-jariku, seperti bekas tusukan. Seperti aku sedang menjahit dalam tidurku. Dan benar saja, satu malam aku terbangun. Di tangan kananku ada jarum. Di sebelahku kain itu sudah bertambah 1 meter panjangnya. Motifnya seperti menggambarkan wajahku sendiri.